Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya akan membuat suatu tutorial cara bagaimana kita agar bisa menarik benda gaib di alamnya dan dizahirkan di alam yang nyata. Karena itulah saya membuat, walaupun alhamdulillah jam 4 setelah membuat suatu peribadatan untuk warga di sini, alhamdulillah dengan ridha Allah sangat luar biasa. Allah berikan suatu rizki yang tidak terduga-duga. Bahkan saya juga merasa sangat heran, dan kita harus yakin bahwa Allah akan selalu membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada hambanya pun Allah akan selalu dan selalu membantu sesuai apa yang dibutuhkan seorang hamba. Maka berdoalah kepada Allah, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jadi mintalah kepada Allah, hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Makhluk itu adalah hanya untuk pelantara saja. Kita hanya minta kepada Allah, sesuatu apapun hanya kepada Allah. Insya Allah hidup kita akan mendapatkan suatu kenikmatan dan kedamaian yang ada di dalam hati kita. Hati kita akan tenang, akan damai, dan akan selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam ini saya akan berbagi, itu pun bagi orang yang menginginkan suatu ilmu ini. Jadi tolong jangan ini disekat-sekat, karena nanti pemahamannya tidak akan paham dan gagal paham gitu. Jadi banyak sekali orang yang bertanya kepada saya bagaimana caranya agar kita bisa menarik pusaka atau batu atau cincin atau apapun lah sejenisnya yang sudah ada di alam gaib. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya jawab dengan sesantai mungkin. Bagi orang yang ahli tentang ilmu itu mungkin tidak suatu kemustahilan lagi, tidak suatu perkara yang susah. Tetapi bagi orang awam gimana caranya? Dan saya akan berikan cara khusus buat Anda semua. Mudah-mudahan Allah ridho, karena hanya Allah lah yang menentukan segalanya, bukan kita. Kita hanya punya cara
Tetapi mudah-mudahan dengan cara ini kita semua akan diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bisa memasuki alam dimensi, yaitu suatu alam jin, atau bisa menarik suatu benda yang tadinya ada di alam jin atau di kerajaan jin atau ada di mana, maksudnya gitu, yang secara kasat mata orang awam tidak bisa terlihat, tetapi kita bisa merasakan. Ini pun untuk orang awam pasti bisa. Jadi gini caranya. Sebelum saya memberikan suatu caranya, tolong perhatikan. Banyak sekali orang yang menginginkan suatu ilmu ini, tetapi tujuannya untuk ria, hanya untuk pamer, hanya untuk menumpuk suatu kekayaan. Coba kita inal a'malu binniyat. Niatkan kita ini hanya untuk apakah ada orang yang bisa mengambil suatu benda di alam atau di dimensi lain atau di alam lain. Itu yang harus kita ingat. Kalau kita sudah bisa, maka tujuan kita untuk memperkuat keimanan kita. Jadi tidak ada yang namanya mustahil bila Allah sudah menghendaki, apapun akan terjadi. Seperti itu. Jadi banyak sekali orang yang mencari ini, tetapi berliku-likulah intinya tujuannya. Dan banyak sekali orang yang tidak mampu tentang hal ini, tetapi merasa dia itu bisa. Dan mudah-mudahan kita semua makin paham bahwa tujuan seperti ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari suatu kekayaan, bukan untuk mencari suatu kewibawaan, bukan untuk mencari agar disanjung seseorang. Apa pamer, ria. Ingat, arya unis husir. Ria itu sebagian daripada syirik. Kalau kita ria, Masya Allah, seluruh amal kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya dalam amal kebaikan. Jadi niatkan kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali dengan cara-cara lain, maksudnya ada orang yang pengen menarik benda dengan sesaji, ada misalkan ya sesajilah, tahu sendiri gitu. Tetapi bagi saya itu semua sangat sulit gitu. Jadi tidak segampang apa yang kita pikirkan, tidak segampang kita menarik benda itu langsung dapat. Ini ada pertarungan yang Anda tidak ketahui. Jadi kalau kita menarik itu bukan seperti kita langsung gitu, enggak. Tetapi ada pertarungan. Bila mana dia itu kalah, maka kita bisa mengambil. Tetapi bila mana barang itu sudah ada di dalam diri kita, maka kita taruh lagi ke asalnya. Alhamdulillah banyak sekali benda-benda yang saya tarik yang tidak dipublikasikan dan sekarang hilang semua. Maka dari itu saya tidak menyimpan satu benda pun. Alhamdulillah. Maka dari itu pelajarilah suatu ilmu yang disebut ilmu syariat. Pelajari kita Al-Quran, pelajari kita hadis, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang penarikan yang seperti ini itu ada suatu permainan saja. Itu hanya bumbu-bumbu gitu. Jangan kita dalami. Tetapi kalau Anda dalami silakan. Tetapi bisa nggak menarik seseorang agar belajar, kita masukkan ilmu syariat, ilmu yang sebenarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman sekarang orang itu mencarinya hanya seperti ini. Tetapi kita bawa orang itu
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena umur kita hanya sebatas kalau kita mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pendek sekali. Jadi sempatkanlah umur kita hanya untuk beribadah, fastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maksudnya kebaikan untuk mendapatkan suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti itu. Dan cara yang kedua, bacalah syahadat 3 kali, tahan nafas, sholawat 3 kali, tahan nafas. Itu. Setelah itu tahan nafas membaca ayat kursi atau yang lainnya. Tetapi kita tunjukkan kalau kita tidak bisa melihat. Kalau kita bisa melihat ya mungkin tidak seperti ini ya. Maksudnya tinggal kita tarik nafas, kita baca ayat kursi, lalu tahan nafas, kita bawa ke pusar, kita rasakan, dan terasa ada hawa panas. Kalau tangan kita terasa panas, terus ada getaran yang sangat dahsyat, nah tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hamba memohon ridhomu, zahirkanlah barang yang ada di depan saya untuk mencari suatu keriduan-Mu. Minta sama Allah untuk dizahirkan. Insya Allah bila mana Allah sudah menghendaki, saat itu juga barangnya akan zahir. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kalau udah terasa ini enggak karuan panas, ini, insya Allah barang itu akan ketarik atau barang itu akan zahir ada di depan mata kita. Tinggal minta doa saja gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya enggak terlalu ribet kalau kita belajar. Kalau nggak bisa 1 kali, 2 kali. Kalau nggak bisa 2 kali, 3 kali. Kalau nggak bisa lagi 3 kali, coba lagi 4 kali. Insya Allah bila mana kita niat tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita hanya sekedar pembuktian bahwa adakah semacam itu, insya Allah Allah akan berikan suatu kemudahan dan barang itu akan tertarik di tangan kita sendiri. Jadi tidak semudah itu ya. Jadi butuh proses. Tapi caranya tahan nafas, tarik nafas, kita bawa ke pusar, kita rasakan. Tetapi ingat tempatnya harus yang angker. Contohnya di kuburan, di apa, kita tangan tinggal diginikan saja. Terus insya Allah 3 kali, 4 kali itu sebenarnya mudah-mudahan bisa langsung dan terbukti gitu. Kalau sudah terbiasa ya nggak terlalu ribet nantinya. Jadi yang paling sulit itu adalah pengalaman pertama. Kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali ya itu biasa-biasa saja gitu. Jadi seperti itu. Atau kalau kita sudah dapat barang itu, maka kita kembalikan lagi di tempat yang semula. Jadi kita hanya sifatnya meminjam. Maka dari itu saya tidak pernah menyimpan barang apapun, karena ya memang bukan hak saya gitu. Kita kasih ke orang lain. Tetapi kalau dia jodoh ya mungkin nggak hilang. Tapi kalau jodoh ya mungkin nggak hilang. Seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet kata saya. Tinggal kita pengolahan pernapasan. Kalau nggak berani sih 1 orang ya 2 orang kita ke sana. Kita cari tempat angker, kita rasakan energi. Kita minta sama Allah untuk mengambil benda itu dengan membaca ayat kursi, insya Allah akan bisa. Ada yang tergantung versinya, ada yang dengan Al-Fatihah, ada yang dengan Syi'ankoy, ada yang dengan An-Nas, Al-Fatihah, tergantung penemuan orang tersebut. Tetapi dengan ayat kursi yang sudah dimudawamakan, insya Allah
Anda semua akan bisa. Tapi ingat, tujuan jangan untuk ini. Tujuan kita hanya untuk mengetahui saja dan kita mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah paham semua, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari yang namanya kemusyrikan. Ya Allah, jauhkanlah kita dari segala kemusyrikan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kita minta sama Allah, jangan sampai kita akan menyesal di kemudian hari. Maka dari itu, belajarlah kepada ulama terdekat, belajarlah kepada alim ulama, pelajarilah ilmu syariat, pelajarilah ilmu thariqat, pelajarilah ilmu hakikat, pelajarilah ilmu ma'rifat. Karena keempat itulah insya Allah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Jadi bila mana kita sudah mengetahui hal itu, maka hati kita tidak akan pernah sombong, hati kita akan tenang dan akan selalu mengedepankan umat, akan selalu mengedepankan tetangga kita, akan selalu mengedepankan saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara kita ada yang tidak makan atau dalam keadaan kelaparan, kita diam-diam saja, santunilah dia dengan semampu apa yang kita punya. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Jangan sampai kita membuat apapun bentuknya, tetapi tujuannya hanya untuk menumpuk harta, hanya untuk riya, hanya untuk takabur dan sebagainya. Pergunakanlah umur kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kita manusia yang selalu berpikir, jadilah manusia yang selalu bertafakkur. Tafakkur sa'atin khairu min ibadati sana. Berpikir, bertafakkur, memahami ayat-ayat Allah itu lebih baik daripada kita ibadah 1 tahun. Insya Allah, bila mana tujuan kita karena Allah, segala sesuatu pun apapun yang kita lakukan karena Allah, kita akan selamat dan kita akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Itu saja jangan dari saya dan cara-cara dari saya. Mudah-mudahan Anda semua paham, dan kalau tidak paham silakan komen di bawah video ini. Mudah-mudahan saya bisa membalas. Dan memang bagian ADM saya udah ini peringatkan, kalau ada yang komen silakan dibalas, nggak apa-apa. Jadi saya hanya membuat video-video saja gitu, dan mudah-mudahan ini saja bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.